made it here. If we would have been given up on our way, we'd be standing right here. If we would have chosen another way, would we have... Halo Riders, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini agak beda ya openingnya karena sekarang saya lagi ada di Rangkas Bitung. Saya dapat kabar bahwa di sini ada motor yang bisa kita cobain dan sekarang saya sudah ada di Kawasaki Rangkas Bitung. Nah, kita akan ambil motornya di sini. Nanti ikut sama saya, kita akan jalan ke arah wisata Baduy. Bagaimana perjalanannya dan kita sekalian review motornya di sana. Motornya Kawasaki W800. Ya, mau tahu kan? Ya, ayo mari. Sekarang saya sudah ada di Desa Cibuleger. Ini adalah akses terakhir. Kalau Anda mau ridingan, naik sepeda motor, ini adalah tempat terakhir yang Anda bisa kunjungi. Karena di sini Anda harus menaruh sepeda motor Anda kalau Anda mau masuki daerah wisata Baduy. Terima kasih buat Kawasaki Kawan Sakti karena sudah membawa Kawasaki W800 ini sampai ke daerah Rangkas tadi. Dan terima kasih juga buat Kawasaki Rangkas Bitung karena sudah menerima kami. Tadi ngobrol-ngobrol seru juga ya. Sekarang kita mulai reviewnya ya. Tampang klasiknya ini langsung kelihatan lah ya. Nggak ada lagi ciri-ciri sport di motor ini. Mulai dari tangkinya, joknya sangat rendah. Jadi buat Anda yang nggak terlalu tinggi pun saya rasa bisa naik motor ini. Joknya hanya 790 mm jaraknya dari tanah. Tapi Anda harus ekstra hati-hati, jangan terlalu meremehkan motor ini. Kelihatannya aja enteng ya. Karena ya mungkin nggak terlalu tinggi motornya, tapi motor ini beratnya 217 kg. Jadi motor yang di atas 200 kg itu Anda mesti hati-hati ekstra pada saat mencoba menaikinya. Apalagi mesinnya 800 cc. Kawasaki menyebutnya mesin vertical twin, jadi 2 silinder tegak lurus ke atas, 2 silinder segaris. Dia mempunyai konfigurasi katup SOHC 8 klep. Dan yang menarik adalah motor ini nggak pakai rantai keteng, nggak pakai timing belt, tapi dia pakai as. Nah, asnya itu ada di sebelah kanan mesin. Kalau Anda menyangka ini kayak mirip-mirip sama mesinnya Harley Davidson yang pakai push rod, bukan. Ini bukan push rod, tapi dia merupakan as, di mana dia diputar oleh crankshaft dan akan memutar camshaft di atasnya. Mesin ini kapasitasnya 773 cc dengan tenaga sekitar 47 dk, dan yang menarik adalah torsinya. Jadi motor ini bukan motor sport. Lagi-lagi, ini adalah motor klasik, jadi Anda bisa merasakan tendangan torsi yang sangat kuat. Torsinya 60 Nm, jauh di atas tenaganya. Dan torsinya ini sudah terasa sejak RPM yang sangat rendah. Saya hanya membawa motor ini tadi buat naik-naik tanjakan, bahkan hanya 3 gigi 4, cukup dengan 2000 sampai 3000 RPM. Wow, luar biasa ya. Selain mesin, yang terlihat lagi klasiknya adalah sektor kaki-kaki. Jadi jangan harapkan Anda bisa menemukan garpu depan upside down di sini karena ini adalah garpu teleskopik yang bentuknya sangat klasik dipadu dengan pelek jari-jari. Di belakang pun tidak ada monoshock karena suspensinya double shock. Dengan mesin double atau twin cylinder, Anda bisa lihat knalpotnya juga ganda dan ini sangat mencerminkan motor yang klasik. Jadi ini juga motor yang berpotensi kalau Anda bisa punya hasrat untuk memiliki motor klasik dengan gaya yang lain selain gaya klasik ini, mungkin scrambler, cafe racer, atau tracker atau apapun. Ini juga bisa menjadi bahan yang sangat menarik karena harganya cukup murah, hanya sekitar 250 jutaan. Motor-motor Eropa dengan kapasitas sejenis mungkin bisa di atas 300 juta. Dan ini saya rasa cukup buat Anda menikmati motor-motor klasik seperti yang Anda inginkan.
Ini adalah posisi duduk saya di Kawasaki W800, tinggi saya 185 cm. Seperti Anda lihat, kaki saya sangat menekuk di motor ini karena memang joknya rendah sekali, hanya 790 mm, nggak nyampe 80 cm ya. Apalagi joknya juga mengecil di depan, dan menurut saya jok ini tidak terlalu lebar. Jadi kalau Anda punya tinggi di bawah 170 cm, tadi ada teman saya yang mencoba duduk di atas ini dan mencoba bawa juga, tidak bermasalah karena dia juga masih bisa menjajak tanah, kakinya dua-duanya ke tanah dengan baik. Apalagi tangkinya juga tangki model teardrops, ini menyempit di belakang, kapasitasnya sekitar 14 liter. Oh ya, tangki ini tidak punya penunjuk isi dari tangki ini, jadi saya rasa Anda harus sering-sering mengecek tangki supaya nggak kehabisan bahan bakar ya. Nggak ada indikatornya soalnya di sini. We would have been given up on our way, we'd be standing right here. If we would have chosen another way, would we have made it here? If we would have been losing faith on our way, we'd be standing right here. Tidak banyak yang bisa Anda lakukan selama perjalanan mengendarai W800 ini. Dengan gaya klasik, memang tidak banyak fitur yang ditanamkan pada motor yang bermesin 2 silinder segaris ini. Tidak ada speedometer canggih dengan layar LCD, apalagi TFT. Tidak ada riding modes, juga tidak ada ABS. Memantau speedometer juga analog, satu-satunya tampilan digital adalah odometer saja. Bahkan gak ada indikator bensin. Begitu juga saklar-saklar, tidak ada yang canggih, malah desainnya juga klasik layaknya motor tua. Hanya ada setelan tuas kopling dan rem saja yang bisa Anda mainkan di sini. Spion pun tinggi, bergaya klasik, gayanya juga chrome yang dilengkapi dengan damper karet di bawahnya. Begitu juga dengan lampu-lampu, semuanya klasik tanpa adanya kehadiran LED. Kesan klasik menjalar ke sekujur tubuh motor, misalnya ada gantungan helm di sebelah kiri motor yang bisa dibuka dengan kunci kontak. Untuk membuka jok, ada satu lubang kunci lagi di sebelah kiri ini. Sementara di belakang shockbreaker ada semacam batang kecil untuk pengait barang khas motor tua. Begitu juga dengan jok, di dalamnya ada semacam sling yang bisa buat pengait barang atau helm ketika Anda berkendara atau sedang parkir. Oh iya, ada dua varian W800 yang ada di Indonesia. Yang kami pakai ini adalah varian Special Edition dengan nuansa hitam di knalpot, pelek, tromol, dan mesin, juga shockbreaker depan. Harganya Rp251 juta, sedangkan varian standar lebih bernuansa chrome pada detail komponen tadi dan dijual lebih murah Rp1 juta saja. Kecanggihan yang terasa hanya pasokan bahan bakar yang injeksi, bukan karburator lagi. Teknologi ini langsung terasa ketika menghidupkan motor, mesin mudah hidup dan langsung langsam. Bunyi dan karakter mesinnya pun khas motor klasik. Nggak ada lengkingan suara mesin dengan tenaga di putaran tinggi, hanya akan terdengar suara kalem yang menyapa Anda seakan mencerminkan tenaganya jinak-jinak saja. Padahal sebenarnya tidak juga. Torsi langsung terasa sejak putaran rendah sekalipun. Bahkan buat menghela bobot motor yang berat ini tidak perlu pakai gigi rendah. Cukup mainkan putaran mesin antara 2000-3000 rpm, pindah gigi naik, tahu-tahu sudah gigi 4 padahal motor masih pada kecepatan di bawah 50 atau 60 km per jam. Rasanya juga tidak terlalu nyaman menyiksa motor ini teriak di atas 5000 rpm karena getaran mesin mulai terasa cukup kuat. Mungkin ini sebabnya ada damper karet di riser stang dan kaca spionnya, karena memang berpunya efek bagus untuk meredam getaran untuk sampai ke tangan Anda sehingga lebih nyaman buat riding. So, buat cruising memang nyaman pakai putaran mesin rendah karena toh torsinya siap menendang ketika Anda perlu berakselerasi. Ingat, mesinnya 800 cc loh. Dengan torsi 60 Nm, tarikan tetap akan terasa ngejambak. Bikin kaget, ya lumayan lah. Apalagi kalau ketemu trek lurus. Suspensinya empuk dengan torsi melimpah, paling nikmat dirasakan kalau berkendara santai. Pas banget dengan kondisi lalu lintas di Rangkas Bitung yang relatif lancar. Begitu juga ruas jalan Rangkas Bitung Pandeglang yang sempat kami coba pada saat setelah turun dari kawasan Baduy. Enak banget buat merasakan torsinya yang menendang. Asal hati-hati karena bobot motor ini cukup berat. Suspensi empuk bikin goyang kalau menikung di permukaan yang bergelombang. Motor pun tidak bisa diajak ekstrim melahap tikungan dengan kecepatan tinggi.
Santai saja, pakai gigi tinggi, putaran rendah sambil sesekali pelintir grip gas buat merasakan dorongan torsi. Itu adalah cara paling sip buat menikmati riding bersama Kawasaki W800 ini. Oke riders, demikian review dari kami. Sekarang saya akan balik lagi ke Rangkas Bitung dari daerah Ciboleger ini. Semoga Anda menyukai video ini. Jangan lupa klik like kalau Anda menyukainya. Subscribe juga ke channel kami dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Nobody knows where it will take us when we start and we keep going. Just take a breath and leave the doubts behind.